Majelis taklim bukan majelis tajhil, bukan menyebut-nyebut kejelekan orang, bukan mengumpat-umpat orang lain, ya, bukan menghujat orang yang berbeda, bukan memfitnah. Itu namanya majelis tajhil. Orang datang bukan dapat ilmu, tapi bertambah kejahilannya. Yang Rasulullah SAW pesan kepada kita, majelis taklim, majelis ilmu. Dan ini pesan kepada saya, kepada semua yang namanya tuan guru, ustadz semua. Kita ini semua sekarang yang namanya tokoh agama, nih pesan buat saya, pesan buat para masyayikh, pesan buat para ustadz, pesan buat para tuan guru dimanapun. Yang namanya kita sebagai tokoh agama, pada hakikatnya kita sedang meminjam majelis dan mimbar Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makna dari tiga ini artinya apa? Kita siapkan masa depan kita, baik masa depan dalam jangka waktu yang pendek, jemak sulitna, apa setelah sulitna no? Seulik-ulikna, ya. Minggu depan, bulan depan, siapa yang bagus-bagus. Demikian pula ma tabaqqa min hayatina, sisa umur kita, siapa yang bagus-bagus. Nah, demikian pula al hayatu ba'da dunia, besok dalam arti kehidupan setelah dunia. Itulah yang paling panjang masa depan kita. Siapa yang bagus-bagus. Ini makna kita berhultah. Mari madrasah-madrasah tiang pelungguh niki yang ada terus menerus kita tingkatkan kualitasnya. Ada majelis-majelis taklim kita yang diasuh oleh para masyayikh, guru-guru kita semua, para asatis yang jumlahnya ratusan, baik di dalam Lombok, di luar Lombok, atau di luar NTB, bahkan juga di luar negeri. Majelis-majelis yang dibuka, yang diasuh oleh abituren NWDI, oleh para masyayikh. Mari saya ajak tingkatkan kualitas majelis-majelis kita itu. Yang namanya majelis taklim adalah tempat menuntut ilmu. Jadi orang datang dapat ilmu, bukan dapat fitnah. Majelis taklim bukan majelis tajhil, bukan menyebut-nyebut kejelekan orang, bukan mengumpat-umpat orang lain, ya, bukan menghujat orang yang berbeda, bukan memfitnah. Itu namanya majelis tajhil. Orang datang bukan dapat ilmu, tapi bertambah kejahilannya. Yang Rasulullah SAW pesan kepada kita, majelis taklim, majelis ilmu. Dan ini pesan kepada saya, kepada semua yang namanya tuan guru, ustadz semua. Kita ini semua sekarang yang namanya tokoh agama, nih pesan buat saya, pesan buat para masyayikh, pesan buat para ustadz, pesan buat para tuan guru dimanapun. Yang namanya kita sebagai tokoh agama, pada hakikatnya kita sedang meminjam majelis dan mimbar Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi majelis mikrofon ini mikrofon punyanya Nabi istilahnya, ya. Karena Nabilah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, balil ma unzila ilaika, wahai Muhammad sampaikan. Maka dibuatlah majelis ilmu oleh Nabi. Ketika Nabi meninggal, maka diteruskan oleh para ulama. Jadi majelis ilmu itu punyanya Nabi. Kita minjam mikrofon Nabi. Kalau ada orang khutbah Jumat naik ke atas mimbar, itu mimbarnya Nabi. Dia pinjam sementara ketika dia berkhutbah. Jangan sampai kita meminjam sesuatu dari yang punya, lalu menggunakan sesuatu itu dengan mengisinya, menggunakannya untuk hal-hal yang membawa kemurkaan bagi yang punya majelis itu. Kalau ada khotib naik ke atas mimbar nyumpak nyenak, kira-kira Nabi redho atau enggak? Awas, hati-hati. Jadi mimbar Jumat itu mimbarnya Nabi. Khotib itu cuma minjem sebentar ketika dia naik ke atas mimbar. Maka pastikanlah
apa yang engkau sampaikan itu sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Abbas Syuman, Profesor Dr. Salamah Dawud, guru-guru kami ini semua menyampaikan bagaimana ajaran Nabi itu ajaran rahmah, ajaran yang mengajak kepada kedamaian bersama. Maka tadi dalam Mars NWD kita, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Coba ulangi, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara, itulah wasiat sang Maulana, muassis NWDI tercinta. Pahami itu, pahami itu. Berislam itu membangun kehidupan yang baik. Maka ada sebagian ulama mengikhtisarkan, menyederhanakan berislam itu dalam dua kata. Apa itu? Assalamu ma'at ta'ah, kedamaian bersama dengan ketaatan. Itulah Islam. Jadi kalau ada taat tapi isinya perang terus, berarti ada masalah ya. Pacun sembayang lagu perang doang, masalah hatunde. Atau damin rukun lagu dinulak sembayang. Jadi hidup sosialnya baik, dia warga negara yang baik ya, dia suka bantu orang, dia selalu senyum tapi tidak pernah sembahyang, padahal namanya Muhammad, namanya Abdullah, bapaknya menamakan dia Abdullah, hamba Allah, supaya banyak sujud, tidak pernah sujud dia. Cocok atau enggak? Islam itu kata ulama, assalamu ma'at ta'ah, peace with obedience. Ada kedamaian dan juga ketaatan kepada Allah. Nah, itu yang diajarkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Jadi tuan guru mohon makmurkan, majukan majelis taklimnya dan isi dengan pengajaran-pengajaran yang betul-betul yu'allimunan nas, mengajarkan agama, bagaimana mengajarkan umat bagaimana beragama, berbangsa dan berkemanusiaan yang baik. Dan itulah yang dibawa oleh Al-Azharus Syarif, maka disebut dengan Al-Manhajul Wasati. Apa itu wasatiyah? Wasatiyah itu proporsional sesuai ukurannya dan selalu berusaha untuk mencari yang terbaik, walaupun kadang-kadang yang terbaik itu bukan berasal dari kita sendiri. Kalau ada dari luar yang terbaik, nah apa-apa. Misalnya kita membangun pendidikan di Pancor, lalu ada kader kita belajar di Amerika, belajar di Australia, lalu dia belajar tentang metode pendidikan yang bagus, yang hebat, yang unggul, pulang ke Pancor, dia amalkan, tidak masalah. Insya Allah itu bagian dari berjuang untuk membangun NWD. Paham Bapak Ibu? Alhamdulillah. Nah, karena itu sekali lagi mari bareng-bareng rembak-rembak nggih, pacu-pacu isi. Nah, saya mau pesan, ini masa-masa di mana banyak pancaroba. Untuk mengamalkan apa yang tadi disebutkan, organisasi itu ada imamnya ya. PB organisasi itu ada imamnya, PB pengurus besar namanya. Instruksinya wajib ditaati, instruksinya selama berjalan menyelamatkannya atau selama membawa menyelamatkan. Jadi saya minta untuk sabat. Sabat itu artinya kokoh, kokoh, jangan tergoda. Fa'ilatun mustafilun fa'ilatun. Nah, saya buka, saya sedikit saya sampaikan. Ini pesan untuk tulab tolibat ya. Ini pakai wazannya Bahrul Khafif ya.
fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatun idza ma ra'aita manaral huda faqif bisalabatin fi wajhi zulami kun kal jibali syamikhan aziza la tanhani lirrihi la tahini waj'al dia al haqqi rayatak wasir bisabatin nahwal qimami fal haqqu sayfun la yalinu abada wa zulmu zailun ka khaitid dukhani kun najman fi sama'il izzi sati'an was'ad bi ahlamika fawqas sahabi wa idza asyraqat syamsul haqqi yauman faltakun anta syu'a'aha bila raibi. Saya pesan di sini kepada anak-anakku, kalau engkau melihat petunjuk, kif bisalabah, tetapkan dirimu dengan kokoh di situ. Kun kal jibali syamikhan aziza, posisikan dirimu dalam kekokohanmu itu seperti gunung tegak dalam kemuliaannya. La tanhani lirrihi la tahini, jangan goyang karena angin sekeras apapun angin itu. La tahini, jangan lemah, tetap dalam semangat. Waj'al dia al-haqqi rayatak, jadikanlah cahaya kebenaran itu menjadi panjimu. Biasakan diri untuk berada dalam kebaikan dan kebenaran walaupun berat dan walaupun banyak godaannya, termasuk dari diri kita sendiri. Kata Rasulullah SAW, a'da'ika alladhi baina jambaika, musuh terbesarmu itu yang ada di antara dua lambungmu. Apa itu? Perut, dada, kepala. Pikiran kita, hawa nafsu kita, keinginan untuk kenyang perut, tidak peduli cara-cara yang baik, itu tantangannya. Wasir bisabatin nahwal qimami, jalan dengan tegak nahwal qimami, menuju kepada puncak-puncak ketinggian. Fal haqqu sayfun la yalinu abada wa zulmu zailun ka khaitid dukhani. Yang namanya kebenaran itu seperti satu batang pedang yang paten, yang jati, mulana pedang, la yalinu abada, dia tidak pernah akan patah, kuat dan kokoh. Wal batilu wa zulmu zailun ka khaitid dukhani, sedangkan kebatilan, kezaliman itu pasti akan hilang. Ka khaitid dukhani, seperti asap, ya, seperti asap yang sebanyak-banyaknya asap itu dia pasti akan hilang, nggak usah khawatir. Kun najman fi sama'il izzi sati'ah, jadilahkah engkau sebagaimana pesan Al-Maghfurullah dalam hizib Nahdlatul Wathon, ya, wa nawwir biladana bi anjumi Nahdlatil Wathon wa ammir biladana bi anjumi Nahdlatil Wathon wa nawwir biladana bi anjumi Nahdlatil Wathon wa ammir biladana bi miyahi Nahdlatil Wathon, terangi negara kami, kata Al-Maghfurullah, dengan bintang-bintang NWDI. Insya Allah semuanya ini bintang-bintang NWDI. Was'ad bi ahlamika fawqas sahabi, naiklah dengan mimpi dan cita-cita. Al-ahlam di sini secara harfiah artinya mimpi, tapi makna hakikinya adalah cita-cita. Fawqas sahabi, ada awan yang tinggi, naiklah engkau dengan cita-citamu lebih tinggi dari awan itu. Was'ad wa idza asyraqat syamsul haqqi yauman faltakun anta syu'a'aha bila raibi. Dan ketika sesuatu yang benar itu, ibaratnya matahari kebenaran itu terbit, maka jadilah engkau menjadi pantulan cahaya kebaikan itu.